Hai, gua Vicky dan selamat datang di Pejuang Podcast. Untuk pembahasan podcast gua kali ini, gua akan membahas soal wanita. Iya, wanita. Pembahasan podcast gue wanita. Nah, ada apa dengan wanita? Ya, itu tanda tanya belakang. Tanda tanya. Ya, gak ada apa-apa sih sebenarnya ya. Ya terus ya ngapain juga ya gue bahas ya kalau nggak ada apa-apanya ya. Ya maksudnya bukan ada apa-apanya gitu loh. Maksudnya tuh gue ingin membahas perihal wanita yang kebanyakan orang tuh salah menilai, salah bersikap, ataupun ya salah dalam menghadapinya gitu. Bahkan juga membahas tentang kita tuh bisa menjudge seorang wanita hanya karena apa yang kita lihat itu mungkin seharusnya tidak pantas untuk dilakukan oleh si wanita. Nanti gue akan kasih contoh ya. Tapi kita bisa langsung menjudge dia dan menganggap kalau si wanita itu tuh nggak bener. Kita bisa dengan mudah melakukan hal seperti itu. Dan di sini tuh gue membahasnya dari sudut pandang gue pribadi sebagai seorang cowok dan mewakili dari para cowok juga serta wanita itu sendiri, karena kan nggak sedikit ya wanita yang melihat wanita lainnya kayak beranggapan gue lebih baik dari dia. Ya nggak sih? Ada nggak sih buat kalian para wanita? Kalau ada komen aja ya. Pasti gue ngerasa sih ada. Gue nggak tahu siapa yang pasti gue ngerasa itu ada yang punya pemikiran seperti itu. Makanya di sini gue ingin membahas secara agak luas tentang arti wanita itu sendiri menurut gue. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Gue akan mengawali pembahasan gue ini dari kenapa gue memilih untuk membahas tema wanita. Pertama, karena di bulan Maret ini adalah bulan untuk memperingati Hari Wanita Sedunia atau Hari Perempuan Sedunia. Respect dari gue untuk para wanita di luar sana. Respect. Ya walaupun gue bikin podcast ini udah lewat sih dari Hari Wanita Sedunia itu, cuma ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Kan Hari Wanita Sedunia itu tanggal 8 Maret kemarin. Itu 1 hari setelah hari ulang tahun gua. Ya, masih aja dibahas ulang tahun. Dan sebenarnya sih sebelumnya nggak kepikiran juga buat gua buat bikin podcast tentang wanita. Cuma tiba-tiba pengen aja gitu ya, karena dan ini juga alasan kedua gue sih. Jadi alasan kedua gue selain alasan pertama tadi karena ini untuk memperingati Hari Wanita, yang kedua itu adalah karena gue pernah berada di sebuah kondisi dimana itu tuh gue akhirnya punya beberapa teman baru. Mungkin kalian yang belum dengar atau belum sempet dengar podcast gue yang pertama kali itu, yang tentang permainan yang tidak lagi menyenangkan. Coba kalian dengerin dulu yang itu supaya agak sedikit nyambung ceritanya. Cuma yang nggak mau dengerin ya nggak apa-apa sih. Gua ceritain dulu deh sedikit tentang podcast yang pertama itu. Jadi di podcast gue yang pertama itu gua bercerita kalau gua dapet teman-teman baru dari game PUBG Mobile ya. Dan salah satu teman main game gue itu ada ceweknya. Dan si cewek yang teman gue main game ini punya temen cewek lagi. Nah, gue belajar banyak tuh. Maksudnya nggak belajar banyak. Gue terinspirasi dari dia tuh. Kenapa gue akhirnya ngebahas tema wanita ini. Padahal itu inspirasinya udah lama sih waktu
bulan November apa Oktober ya, November kayaknya 2019 kemarin. Terus di situ tuh ada momen dimana gua sama teman-teman main game gua ini liburan ke Bandung bertujuh. Ceweknya ada 2, yang tadi gua sebutin, cowoknya ada 5. Nah di situ tuh ada sebuah kondisi, sebuah momen dimana si temennya cewek yang main game gua ini, yang tadi itu ya, yang terakhir, cewek terakhir yang gua sebutin, mengajukan sebuah pertanyaan ke 5 cowok ini. Pertanyaannya itu tentang gimana sih first impression kalian waktu ketemu gue. Dia nanyanya gitu. Nah dari flashback itulah gue akhirnya mendapatkan sebuah ide tentang kayak seru nih buat ngebahas soal wanita. Karena ya di hidup gue sendiri gue udah ketemu, udah kenal, dan udah melihat berbagai jenis wanita dan unik-unik semua. Kayaknya cowok juga kalau dibalik kondisi sama sih, unik-unik juga. Jadi ya udah kayaknya menarik aja gitu buat dibahas. Tapi tenang, santai. Ini tuh bukan maksud gue membahas ini bukan untuk menjatuhkan harkat martabat wanita ya. Pembahasan gue ini lebih ke meluruskan dan ya nggak gue tunjukkan untuk sengaja menyinggung wanita. Jadi santai dengerin dulu aja. Karena ya gue tahu pasti kalau gue ngebahas yang aneh-aneh sensitif pasti untuk wanita itu sendiri ya. Makanya ketika menulis materi pembahasan ini ya gue juga baca lagi berulang kali supaya tidak ada kata-kata yang menyinggung. Dan ya soalnya ya emang tujuan gue bukan untuk menyinggung wanita, bukan itu. Jadi ya coba didengerin dulu aja pembahasannya. Kalau misalkan setelah kalian dengerin podcast ini dan ada yang tersinggung, sebelumnya gue minta maaf dulu nih. Mohon maaf ini mah ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung. Ya bener-bener gak ada maksud buat ke arah menyinggung. Cuma ya kalau kalian tersinggung ya mohon maaf. Dan kalian bisa kasih kritik dan saran juga kalau misalkan kalian tersinggung dan di mana salahnya kata-katanya gitu. Oke itu ya, itu adalah alasan kenapa gua tertarik untuk membahas tentang wanita. Kemudian selanjutnya melanjutkan pembahasan yang tentang perkenalan gua dengan si cewek yang tadi itu, yang nanya first impressionnya dia ketika kenal dia. Sebelum gua bahas ini, gua suka nih, jujur aja ya, gue suka tipe cewek yang dengan karakter jujur begini nih, seru. Jadi dia berani mengungkapkan pendapat dia tentang first impression orang-orang yang baru kenal sama dia itu gimana sih, jujur dan terbuka gitu. Asik seru ceweknya ini. Tapi ya sebelumnya gue jelasin sebelum gue jelasin tentang respon atau jawaban para cowok ini, termasuk gue mau kasih gambaran dulu ke kalian, gambaran singkat kalau si cewek ini tuh dia itu perokok. Udah itu aja yang gue kasih tahu, dia perokok. Oke kita lanjutin ya ke tanggapan para cowok-cowok ini. Jadi cowok yang pertama ini jawab duluan, bukan gue yang pasti. Dia jawab dengan antusiasnya. Dia jawabnya gini, lu kenapa ngerokok? Soalnya gue gak pernah ngebayangin dan belum pernah ketemu sebelum sama cewek yang suka ngerokok kayak lu. Jadi cowok pertama ini kalau boleh gue menyimpulkan, dia tuh kayak berekspektasi tentang cewek tuh harusnya nggak kayak gitu, nggak boleh cewek ngerokok, nggak boleh. Terus cewek tuh harusnya sesuai dengan kodratnya aja gitu, nggak perlu yang aneh-aneh kayak ngerokok gitu. Nah kalau bisa gue simpulin, kesimpulannya kayak gitu ya kurang lebih.
Terus si cewek yang itu pun ngejawab alasannya, dan iya gue nggak bisa kasih tahu sih jawabannya apa. Bukan nggak bisa kasih tahu sih, gue lupa jawabannya apa. Lupa gue, karena ya kalaupun gue inget ya gue nggak akan ngasih tahu juga, karena gue menjaga privasi dia. Kayaknya ini sensitif buat dia juga. Jadi ya semua cewek yang ngerokok nih, kalian punya alasan sendiri-sendiri. Jadi ya mungkin kalian akan mengerti. Dan kalian yang nggak ngerokok ya tolong jangan menghujat cewek-cewek yang ngerokok ya. Misalkan cewek yang nggak ngerokok terus ada cewek yang ngerokok, ya jangan dihujat, jangan. Semua orang punya alasannya masing-masing kok. Dan kita lanjut lagi ke jawaban dari si cowok kedua. Dan cowok kedua di sini yang ngasih tanggapan adalah gua. Jadi saat itu gua jawab gini, gue sih nggak berekspektasi apapun, karena yang namanya orang kenalan ya kenalan aja tanpa harus berekspektasi berlebihan. Soalnya ketika kita berekspektasi tentang seseorang dan orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bukankah kita akan kecewa? Dan mungkin efeknya adalah kita bisa menjudge si orang itu. Gue jawabnya begitu. Terus si cewek nih ya yang tadi ngasih pertanyaan denger jawaban gue, dia langsung kayak setuju, dia langsung sepatan setuju ini bagus jawabannya. Dia sependapat sama apa yang gue bilang. Soalnya gini deh ya, gue ngerti kenapa si cowok pertama ini kayak nggak nyangka gitu tentang kenapa si cewek ngerokok. Tapi gue pribadi ketika gue ngelihat cewek ngerokok, ya apa salahnya dari ngerokok? Toh dia yang ngerokok, dia yang memutuskan sendiri untuk merokok. Terus kenapa? Gue pribadi adalah orang yang tidak merokok. Gue tidak merokok, gue tidak nge-vape ya. Mungkin dari sudut pandang orang yang merokok nih, kalau misalkan dibalik, mungkin gue adalah orang yang cupu banget. Masa ya cowok nggak ngerokok, cowok nggak nge-vape gitu ya kan. Cuma ya kan gue yang memutuskan untuk tidak merokok. Terus apa salahnya jadi orang yang dianggap cupu? Ya gue fine aja dianggap cupu sama orang yang ngerokok, nggak masalah, gue nggak tersinggung. Itu kan ya sama aja logikanya kalau dibalik. Semua orang punya sudut pandangnya masing-masing gitu loh. Menurut gue kondisinya sama gitu. Makanya ketika ada cewek yang merokok atau nge-vape, ya udah gue nggak akan maksudnya gue akan mengerti bahwa itu adalah pilihan dia dan keinginan dia. Ya udah. Karena menurut gue gini loh, di saat seseorang melakukan sesuatu, entah itu dampaknya positif atau negatif untuk dirinya sendiri, ya itu hak dia, itu pilihan dia. Kalau lu gak suka sama cara dia yang seperti itu, lu punya pilihan untuk mengingatkan dia kalau itu salah, atau biarin aja dia seperti itu, atau ya lu bisa jauhin, bisa tinggalin. Simple kan? Kalau gak suka ya gak perlu ngejudge dia. Kenapa sih kita perlu menjudge seseorang dulu di saat kita ngerasa orang itu salah? Kita bisa pergi kok, kita bisa ninggalin dia tanpa harus ngejudge dulu kan seharusnya. Iya gak sih? Iyalah harusnya. Dan jangan pernah, ini kata-kata favorit gue yang gue dengar dari Panji Pragiwaksono. Iya. Dan jangan pernah merasa karena kita benar, kita berhak untuk melakukan apapun kepada orang yang salah. Dan itu kata-katanya. Jadi jangan pernah merasa diri kita benar sehingga kita berhak untuk melakukan apapun pada orang yang salah. Ya karena kalau kita seperti itu, menurut gue sih itu jahat ya. Orang kayak gitu tuh yang menurut gue jahat aja gitu. Sementara orang yang dianggap salah itu, siapa yang tahu dia tidak lebih baik dari kita?
apakah bisa jadi dia lebih baik dari kita dalam bersikap. Iya nggak sih? Ayo. Jadi ya jangan menganggap diri kita paling benar terus kita bisa ngelakuin apa aja ke yang kita anggap salah. Jangan seperti itu. Jadi jangan mudah untuk menjudge seseorang, terkhusus di sini wanita yang mungkin punya kebiasaan tidak biasa seperti merokok. Ya udahlah, ada hal yang lebih penting di hidup ini selain ngurusin hidup orang. Aduh. Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa kita tahu ada banyak wanita di luar sana yang punya kebiasaan yang seperti gue bilang mungkin tidak biasa, seperti merokok, nge-vape, atau bertato, atau punya tindikan di hidung, di bibir, lidah gitu ya kan. Dan yang seperti itu kebanyakan kan dilakukan oleh seorang wanita yang tidak berhijab misalkan ya. Kalau misalkan ada yang berhijab sama ya udah, tapi jangan salah, yang berhijab pun kayaknya ada yang ngerokok atau gue pernah ngeliat sih, enggak kayaknya, gue pernah ngeliat ada yang ngerokok dan juga ada yang nge-vape. Dan di sini gue tidak menyalahkan jika memang yang wanita berhijab ini pun ada yang seperti itu. Di sini gue hanya ingin meluruskan sudut pandang kita semua yang menganggap kalau cewek nggak seharusnya seperti itu, nggak pantas ya. Kalau di dalam sudut pandangnya seperti itu ya memang seharusnya tidak sesuai dengan kodratnya. Cuma gue di sini membahas ini supaya kita bisa lebih open minded ketika kita melihat hal-hal seperti itu. Jangan justru lebih mudah untuk kita menyimpulkan sesuatu. Karena menurut gue gini, yang mereka lakukan mungkin salah dan tidak pantas, tapi itu kan bukan sesuatu yang jahat. Yang jahat itu kan mulut kita sendiri yang luwes mencibir wanita-wanita yang seperti ini. Bener nggak yang gue bilang? Yang jahat itu lebih jahat dari apa yang mereka lakukan itu bibir atau mulut kita. Ayo kita merenung sama-sama. Dan bayangin aja kalau misalkan posisinya dibalik. Entah kalian bisa membayangkannya atau enggak. Gimana rasanya jika kalian ada di posisi itu? Kalian lebih sakit hati denger cibiran, gue yakin itu. Digosipin aja kadang suka kita emosi sendiri, apalagi dicibir-cibir gitu ya kan, ya gitulah. Jadi ya dan begitulah. Hidup itu indah jika kita saling memahami dan mengerti. Waduh. Gue juga kenal dengan seorang ibu-ibu. Ibu ini tuh deket banget sama gue. Dia udah nganggep gue kayak anaknya sendiri karena gue sering bantu ibu ini. Buat temen gue yang denger podcast gue, kayaknya lu tahu nih ibu-ibu yang gue maksud. Ya kita gue sedang membela ibu lu atau ibu kita atau ya ibu kita. Karena kan gue udah dianggap anak. Jadi gue lanjut. Ibu ini berhijab dan dia ngerokok. Ya, dia ngerokok. Gue sebagai salah satu orang yang deket sama ibu ini, ya gue gak ada masalah juga. Dan juga tidak mempermasalahkan kenapa ibu ini merokok. Karena posisinya itu, si ibu ini ya jelas lebih tua dari gue. Mungkin dia bisa dibilang dia seangkatan lah seumuran sama ibu gua. Jadi ya buat gua nggak ada masalah dan gua pun tetap menghormati ibu ini selayaknya wanita. Karena selain dari ibu ini tuh ngerokok, dia itu baik.
karakter dia tetap baik, dia tetap bantuin orang, tetap nolongin orang, tetap ramah bersikapnya, tetap ya ramah sama tetangga. Yang gue lihat itu emang baik-baik, ibu ini baik banget. Jadi tidak ada hubungannya ketika seseorang merokok dengan karakter kehidupan mereka, itu nggak ada. Misalkan nge-vape bertato belum tentu seseorang itu kriminal kan? Enggak kan? Iya enggak. Jadi ya jangan kita melihat sesuatu hanya dari sampul bukunya. Waduh, mantap tuh. Dalami dulu karakter orangnya. Kalau ya kebanyakan dari kita keburu takut sih buat kenalan sama orang-orang kayak gitu, karena kita ngerasa wah kalau gue kenal sama dia mungkin gue bakal dibawa ke jalan yang sesat nih, atau ke jalan yang sama nih, gue mungkin bakal suka ngerokok nih. Ya enggak juga. Selagi lu bisa mengontrol diri lu untuk tidak melakukan hal yang sama seperti dia, ya apa salahnya. Gue sendiri nih, gue teman-teman gue ngerokok semua, gue sendiri yang nggak ngerokok. Gue udah berteman sama mereka tuh dari 2010, dan sampai sekarang gue tetap konsisten gak ngerokok. Jadi gue aja sendiri bisa untuk mengontrol diri gue sendiri, ya harusnya banyak orang di luar sana yang harusnya juga bisa gitu loh. Jadi ya jangan menjudge aja gitu. Jangan menjudge seseorang dari hanya apa yang kita lihat. Siapapun wanita itu, wanita berhak untuk dihormati. Wanita tetap harus dihargai hak-haknya sebagai seorang wanita. Dan wanita itu tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan kasar dari siapapun, termasuk khususnya dari cowok nih. Cowok kan biasanya kasar nih. Kasar sama cewek nih. Apalagi dalam pacaran, kalau dalam pacaran aja cowok udah kasar sama cewek, itu mendingan tinggalin deh. Suka mukul, psikopat tuh jangan psikopat tuh, jangan jauhin cowok-cowok yang gampang ringan tangan lah, gampang mukul kalau lihat dia lagi emosi, gampang ngebentak-bentak cewek. Jangan jauhin cowok kayak gitu. Soalnya kalau buat kalian para wanita saja sudah tidak dihargai ketika di dalam sebuah hubungan pacaran, ya kalian, gue nggak bisa ngebayangin ketika kalian untuk lebih memutuskan untuk bertahan dengan sikap kasarnya kemudian menikah. Ini kenapa sangat disayangkan banyak sekali kasus KDRT dalam rumah tangga, karena banyak keputusan yang salah diambil. Jadi ya kalau kalian wanita ketemu cowok kasar, mungkin ketika PDKT nggak kasar, tapi ketika pacaran dia udah nunjukin sikap-sikap yang kalau dia emosi dikit, banting pintu, banting HP, emosi dikit, ngeluarin kata-kata kasar, ngegas gitu ya kan. Jauhin. Banyak kok cowok yang bisa tetap bisa menghargai wanita. Banyak. Jadi jangan stuck hanya karena terlanjur sayang, terlanjur apalah itu. Jangan. Sayangi diri kalian sendiri, karena kalian sangat berhak untuk dihormati. Dan kenapa gue bilang begitu? Karena gue sangat menghormati wanita. Sebisa mungkin ketika gue kesel sama wanita, gue tidak ingin melampiaskan kekesalan gue itu dengan sikap kasar, dengan membentak atau menyakiti secara fisik. Ya itu jangan. Kalau bisa jangan. Gue alhamdulillah dari gue lahir sampai sekarang gue nggak pernah ngebentak wanita atau menyakiti secara fisik ya.
alhamdulillah masih bisa menjaga emosi gue, apalagi gue orang yang sabar sekali ya. Wanita tidak pantas untuk disakiti lah intinya ya. Gue pribadi pun kesel juga karena gue kesel sama ibu-ibu nih, yang khususnya ibu-ibu yang naik motor. Gue kesel yang suka belok mendadak, tahu kan, yang suka jalan pelan di tengah jalan. Nah itu gue juga suka biasa kesel sama ibu-ibu yang kayak gitu. Cuma ya gue kesel itu nggak kayak buka helm terus teriak-teriak ngomong kasar, nggak gitu. Paling gue cuma ngasih klakson aja, gue klaksonin, tapi panjang klaksonnya tuh apa tuh lagi tin gitu. Cuma udah segitu aja, maksudnya nggak ada kata-kata hujatan gitu, nggak. Dan tujuan gue ngeklaksonin itu juga supaya ibu-ibu ini bisa hati-hati dan sadar kalau dia itu salah, tanpa harus keluar kata-kata kasar juga dari gue nggak mau sih ngomong-ngomong kasar gitu. Dan ya emang gak mau kasar aja sama cewek, apalagi ibu-ibu. Ya pasti ya kalah sih gue juga kalau lawan ibu-ibu ya. Kan ada istilahnya, ibu-ibu itu jangan dilawan, jangan. Jadi kalau ketemu ibu-ibu yang belok yang naik motor terus tiba-tiba belok itu, jangan diladenin, klaksonin aja udah cukup kok. Soalnya ibu-ibu itu biasa bisa lebih marah lagi. Oke. Dan selanjutnya wanita perlu untuk diberikan rasa aman. Rasa aman dari para cowok yang gua rasa udah pada aneh semua nih, nggak punya malu apa ya. Aduh, gua nggak ngerti lagi dah. Soalnya gue pernah baca berita tentang seorang bapak-bapak yang dengan sadarnya mengeluarkan alat kelaminnya di depan wanita. Itu sih gila si bapaknya ya. Maksud gue, apa tujuan hidupnya melakukan hal seperti itu? Itu apa? Coba jelasin. Nah, belum lagi katanya di situ dia lagi abis nganter anaknya ke sekolah. Berarti kan dia udah punya istri ya kalau udah nganterin anak ya. Ya maksud gue kalau dia udah nafsu gitu ya, kan udah ada istri. Ada istrinya di rumah. Ya nggak usah di depan umum lu ada orang duduk diem, ada cewek lagi duduk diem, terus lu sodorin begituan. Ya jangan gila, itu namanya hidup yang normal aja gitu loh, jangan yang aneh-aneh. Itu kan jatuhnya jadi pelecehan. Aduh, nggak ngerti kenapa dengan dunia ini. Terus kayak sweet-sweetin atau ngegedein cewek pakai baju seksi juga misalkan di jalan, ya itu kan bikin risih ya. Gua kenapa bilang bikin risih, bukan berarti gua membayangkan gua lagi di posisi itu, cuma ya kayaknya itu emang bikin risih sih. Terus yang disalahin juga bajunya lagi, ya lagian siapa suruh pakai baju di atas pusar gitu ya kan? Ya yang salah itu otak lu. Otak lu no salah no. Woi, coba deh orang kayak gini nih, orang yang suka godain cewek karena bajunya seksi, kasih di depan dia cewek yang bener-bener nggak pakai apa-apa di depan mukanya tuh. Gue yakin paling cewek ini dianggap gila sih sama cowok-cowok itu. Aneh kan, giliran cewek pakai baju seksi malah digodain, tapi giliran ada cewek nggak pakai apa-apa dibilang gila. Emang rada-rada otaknya, nggak disekolahin apa ya. Aduh, belum lagi masalah canda-candaan nih ya, canda-candaan yang mengandung unsur melecehkan dan dipublish atau ditonton. Soalnya kemarin baru banget ada kejadian di sebuah acara pertandingan sepak bola
yang gue yakin kalian udah pada tahu, udah pada denger juga beritanya, soal masalah komentator bola yang menurut gue itu dia hanya ingin bercanda dan menghibur, tapi salah tempat. Kalau dia misalkan ngomong kayak gitu di WC nggak ada yang denger, ya nggak masalah. Tapi jangan di TV juga, di televisi nasional, di acara pertandingan bola. Astaga. Dan akhirnya apa hasilnya? Dibully kan tuh habis-habisan sama netizen. Soalnya mau gimana ya, emang salah tempatnya aja itu komentator bola, salah tempat. Lagi acara sepak bola, kenapa komentarnya begitu? Yang dikomentarin tuh bolanya, pertandingan bolanya, bukan malah cewek-cewek yang lagi joget. Mereka cuma mengiringi lagu dengan bersukaria. Jangan malah dibercandain begitu. Jujur gue waktu denger bercandaan begitu ya, gue sih nggak ketawa karena emang nggak lucu sih sebenarnya. Maksudnya nggak lucu karena di konsepnya di pertandingan bola nggak lucu. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan itu jokesnya itu dibawain dalam sebuah acara stand up comedy, nggak tahu ya. Kan kalau stand up comedy kita tahu semua yang diomongin bercanda. Ya nggak tahu sih gue, nggak pengen nyoba dan nggak penasaran sih. Udahlah, janganlah, kurangin bercandaan kayak gitu, nggak bagus soalnya. Para wanita di luar sana pun nggak akan seneng dengernya, nggak akan mereka happy, yang gembira dengan ada bercandaan seperti itu, nggak. Ya mereka merasa dilecehkan. Kata-katanya apa ya? Oh ya. Oh jangan. Tersinggungnya sama gua, jangan. Ya jadi ya udahlah, stop lah bercandaan kayak gitulah. Memberikan rasa aman ke wanita adalah bentuk bahwa kita menghargai wanita. Karena gimana ya? Gua nggak habis pikir sama kasus-kasus zaman sekarang tuh ya. Makin banyak pelecehan, makin banyak korbannya. Dari yang masih kecil, bocah SD loh, sampai ke yang udah dewasa pun ada korbannya. Gue gak ngerti kenapa orang-orang tua zaman sekarang tuh tega banget melecehkan anak kecil. Seorang gadis kecil nih yang masih lucu menurut gue bisa dilecehkan, itu gila sih. Nafsunya sebesar apa itu, sampai akal sehat pun udah nggak bisa berfungsi lagi kayaknya itu ya. Gue ngelihatnya, aduh kasihan, masih kecil cuy, masih anak-anak ya, masih gadis kecil, masih lucu itu, masih lucu-lucunya. Gue nggak ngerasa gimana ya. Gue pribadi kalau ngeliat anak kecil, gue nggak ngerasa kalau anak kecil itu nafsuin loh, enggak. Gue malah gemes pengen cubit pipinya aja udah. Enggak ada yang nafsuin dari anak kecil, enggak. Aneh kenapa ada orang tua yang nafsu ngeliat anak kecil, itu enggak ada. Enggak kebayang gue. Terus apa orang-orang tua yang seperti itu tadi enggak sadar apa ya sama dampak yang bakal dialamin sama anak kecil ini? Trauma apa yang akan muncul di hidupnya? Nggak mikir ke situ apa ya? Aduh, nggak ngerti lagi gua. Aduh, gregetan gua. Gue tidak bisa membayangkan bahwa sejak kecil aja wanita sudah tidak mendapatkan tempat yang aman di lingkungannya. Itulah kenapa gue bilang memberikan rasa aman itu penting untuk wanita. Karena ya apalagi banyak wanita karir di luar sana yang pulang kerja mungkin bisa malam atau shift-shiftan kerjanya ya kan. Dan tidak sedikit dari mereka yang merasa takut jika harus pulang sendirian, takut dijambret lah, takut diperkosa, takut diculik atau dibunuh. Jadi ya lebih was-was, banyak wanita yang was-was. Jadi ya maka itu kita harus memberikan rasa aman kepada wanita.
Iya itu. Aduh. Menurut gua hari wanita itu tidak diperingati hanya dengan satu hari saja. Karena buat apa kita para cowok memperingati satu hari wanita itu dengan perlakuan yang wah atau gimana gitu, yang sok-sok baik, tapi besoknya sikap kita kembali seperti biasa lagi, bercanda seenaknya, bersikap semaunya. Ya buat apa coba? Bukan begitu caranya untuk menghargai wanita. Anggaplah setiap hari adalah hari-hari di mana kita bisa untuk menghormati para wanita. Anggaplah setiap hari adalah hari-hari di mana kita bisa menjaga, melindungi, dan menghargai para wanita. Podcast ini juga gue khususkan untuk para wanita tangguh di luar sana. Dan juga untuk memperingati hari wanita sedunia. Respect lah, gue respect sama para wanita. Apapun jenisnya, apapun pekerjaannya, apapun statusnya, respect. Wanita tetaplah wanita. Wanita itu perlu untuk dihargai. Dan podcast gue ini akan gue tutup dengan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah mari hormati wanita, mari perlakukan wanita dengan baik. Ingat, kita dilahirkan dari rahim seorang wanita yang kita panggil ibu. Sejak kecil ibu selalu memberikan kita kasih sayang dan juga perhatian. Maka apa salahnya sebagai bentuk penghargaan kepada seorang ibu kita pun bisa untuk menghormati wanita lain di luar sana sama seperti kita menghormati ibu kita. Jadi itu dulu aja pembahasan podcast gue kali ini. Semoga setelah mendengarkan podcast gue kali ini ada hal-hal baru yang bisa kalian petik. Buah kali ya dipetik ya. Maksudnya ada poin-poin yang bisa diambil, poin-poin positif yang bisa diambil. Kalau negatifnya ya buang aja. Dan kembali gue ingatkan lagi buat kalian yang mau dengerin gue di YouTube, bisa nonton di channel YouTube gue di Ahmad Rofiki dan bisa subscribe juga. Kalian bisa tinggalin komentar juga di situ. Kalau ada yang mau request pembahasan yang lain, kalian bisa DM gue via Instagram di @ahmadrofiki. Jadi segitu dulu aja podcast dari gue dan terima kasih.